Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya teman-teman, saya menemukan video menarik ya. Jadi Pak Ganjar ini sedang kampanye ke Balikpapan gitu. Lalu dia dihadang oleh pendukung Prabowo Gibran menggunakan spanduk. Nah, tapi anehnya di sini Pak Ganjar enggak marah, tidak mengerahkan pengawalnya untuk bertindak represif gitu ya, bertindak anarkis. Pak Ganjar punya cara tersendiri dan unik dan humanis gitu untuk menangani provokasi dari pendukung 02 yang coba menghadang kampanye Pak Ganjar menggunakan spanduk dan akan berakhir dengan sangat indah. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ya ini ya, Oke, mantap kan? dihadang. Tenang ya Pak. Oke, tuh Tenang ya. kan? Ini aja ini. Iya iya. Diajak makan tuh. Jangan. Gak apa-apa. Minggir, gak apa-apa. Ayo makan. Ikut makan yuk. Ikut makan yuk. Ayo, ikut makan yuk. Makan aja kalau mau makan. Makan dulu kan? Jangan digulung kan, dimarahin yang nyuruh loh. Dipegangin. Kita mah tenang aja. Pegangin lagi. Kebalik, nanti nggak kelihatan Pak Prabowo-nya. Kebalik, Bu. Baliknya. Nah, kamu Pak Ganjar nggak ikut nih, Pak. Oh, ya. Disambut oleh pendukungnya Pak Prabowo. Terima kasih sudah sambut ya. Aduh, ya. Oke, men. Nah, inilah pesan damai dan tidak marah-marah. Ya. Oke. Ikut makan yuk. Oh, nggak apa-apa. Saya bayarin. Nggak dimarahin Pak Prabowo. Sumpah nanti kalau dimarahin aku yang belain. Makan yuk. Udah makan belum? Belum kan? Nggak apa-apa. Ayo sini. Ya, nggak apa-apa. Benang ya Pak ya, makan. Kalau mau makan kapan yuk? Makan ya. Ibu sini. Jadi gulung guys, spanduknya digulung ya jadinya karena mau makan. Nama siapa nama? Putra. Jadi Putra ini pendukungnya Prabowo. Tadi menyambut kedatangan Ganjar Pranowo. Jadi dia sudah menyampaikan kalau statement damai tidak butuh statement tetap diucapkan. Dan dari wisata mari makan siang bersama. Mantap ya. Kita begini. Enggak, dia memang mau dua, Pak. Dan ini adalah relawan yang dari hasil Pak Prabowo. Jadi sudah berapa kali ikut? Oh, kampanye baru sekali ini. Oke. Ini kelihatannya kali ini. Tadi mau ajak makan mau. Temennya nggak mau tadi. Oh, kabur. Oh, jangan kabur. Kamu tuh berani. Ya, nggak tahu lagi saya mau ngomong apa atas aksi Pak Ganjar tadi. Saya sampai merinding ya teman-teman. Saya nggak bohong. Saya sampai merinding tangan saya melihat cara Pak Ganjar menghandle situasi itu ya. Itu bukan hal yang semua orang bisa lakukan. Beberapa hari yang lalu ada pendukung Ganjar hanya membentangkan spanduk terlepas dari yang datang itu presiden gitu ya atau siapapun, tapi itu sangat berakhir tidak menyenangkan ya, sangat tidak menyenangkan. Tapi di tangan Pak Ganjar ini hasilnya malah makan bareng. Ya Pak Ganjar ini sebenarnya yang paling identik tuh dengan Pak Jokowi sebelum beliau jadi seperti ini ya, tapi hanya Pak Ganjar menurut saya yang, apa ya, yang dekat dengan rakyat gitu loh. Sorry, Pak Prabowo saya tidak melihat, punya intensitas, ketekunan, dan jarak yang dekat dengan rakyat tuh sedekat Pak Ganjar tuh dengan rakyat. Teman-teman boleh cek kampanyenya ya, di mana ada kampanye capres yang menginap di rumah warga. Itu cuman punya Ganjar. Karena apa? Sebenarnya tidak nyaman menginap di rumah warga itu. Karena apa? Ya maaf. Ya kan rumah warga itu sederhana ya. Meninggalkan kenyamanan tuh sulit. Tidak semua orang, teman-teman
biasa tidur di rumah, coba tidur di rumah orang dengan keadaan kasurnya dia atau kondisi rumahnya dia belum tentu, pules tidurnya, belum tentu pules gitu, belum tentu nyaman gitu ya. Orang tidur di hotel aja kadang nggak bisa nyenyak kok, apalagi di rumah orang yang sederhana. Tapi Pak Ganjar mau meninggalkan kenyamanannya untuk tidur di rumah warga sebagai simbol-simbol bahwa dia tidak ada jarak dengan rakyat. Semalam tuh lama loh, nunggu sampai pagi itu lama loh, tidur di rumah warga itu gak gampang. Makanya tidak semua capres mampu melakukannya. Karena apa? Hal yang paling sulit itu meninggalkan kenyamanan. Gak gampang meninggalkan kenyamanan tuh teman-teman. Jadi Pak Ganjar ini sudah terbiasa meninggalkan kenyamanan gitu. Jadi benar-benar pahlawan ya kalau kata Panji Pragiwaksono, pahlawan sejati itu adalah pahlawan yang mau meninggalkan kenyamanan, atau bukan begitu. Sebenarnya pahlawan itu adalah orang-orang yang mau meninggalkan kenyamanan gitu. Misalnya kayak Pak Ganjar tadi, ya di mana sebenarnya dia tidur aja lah di hotel gitu, besok kampanye, pencitraan pura-pura dekat dengan rakyat, malam tidur di hotel, tapi enggak, dia punya kampanye tidur di rumah warga dan itu nggak gampang teman-teman, nggak gampang. Karena ya saya bilang tadi dengan keadaan rumah warga yang sederhana, itu terasa lama bagi orang yang tidak biasa tidur di tempat sederhana misalnya ya. Misalnya takutnya ada kecoa di rumah warga, maaf gitu ya misalnya ini mah, kan kita nggak tahu ya kondisi, rumah warga yang diinapi gitu ya. Eee, Kekurang nyamanan, lingkungannya, misalnya tidak ber-AC, macam-macam lah ya. Makanya saya bilang, terlihat sepele, tapi itu meninggalkan kenyamanan yang begitu besar. Kampanye menginap di rumah Pak Ganjar itu, dan di sini saya tadi melihat kata-kata terakhir, eee, Pak Ganjar gitu ya, dia bilang tadi ke yang mendukung 02 ini, bukan kata-kata terakhir sih, kata-kata ketika mau dilipat spanduknya, "Eh jangan dilipat, nanti kamu dimarahin yang nyuruh." Guyon gitu, jadi guyon, jadi, jenaka, humoris. Nah ini pemimpin yang sebenarnya, dibutuhkan di negara kita yang warganya itu unik-unik dan, mulai berani berekspresi gitu ya. Ya contohnya ini kan ekspresi yang berani nih, saya salut juga sama si Masnya ini. Pak Ganjar yang datang, dia bentangkan spanduk Pak Prabowo, terlepas dari disuruh atau enggaknya ini berani. Makanya butuh pemimpin yang berjiwa besar. Coba pemimpinnya emosian, digeruduk, ditangkap, ribet. Jadinya horor negara kita ini kalau pemimpinnya emosian. Tapi humornya Pak Ganjar, udah makan-makan malah diajak makan tuh benar-benar ya pemimpin yang baik ya untuk iklim demokrasi kita. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.